A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu min sururi anfusina wa ma fal hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekarang itu kajian mengenai keindahan Islam. Jadi ingin memasuki bulan Ramadan, kita mengambil tema menggapai kebahagiaan bulan Ramadan. Jadi apa maknanya kebahagiaan di bulan Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan yaitu bulan kehidupan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Kalau jasad yang fana ini begitu kita perhatikan, bagaimana dengan nasib roh yang dimuliakan oleh Allah saat pertama kita kali ditiupkan dalam jasad kita, ayah kita Adam. Allah berfirman pada malaikat, "Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu padanya dengan bersujud." Terus bagaimana dengan nasib sebongkah daging dalam tubuh yang apabila dia baik, maka semua tubuh akan baik, dan apabila rusak, semua tubuh akan rusak. Dan sebongkah daging itu yang kita sebut sebagai hati atau qalbi. Jadi Rasulullah bersabda, Allah ingin memberikan emas besar gunung Mekah. Aku berkata, "Jangan ya Tuhanku, tapi berikanlah aku secukupnya. Aku ingin kenyang sehari dan lapar sehari. Saat aku kelaparan, aku akan ingat padamu. Dan saat aku kenyang, aku akan bersyukur padamu." Hadis Tirmidzi. Beruntung orang yang selalu berdoa, "Ya Allah, aku berlindung padamu dari nikmat yang menjauhkan dariku darimu, dan dari ujian yang tidak membuatku mendekatimu." Beberapa saat lagi Ramadan akan tiba, dan apa yang sudah kamu siapkan, wahai saudaraku? Bagaimana kamu menyebutnya dan sebagaimana kamu berpisah dengannya? Dan bagaimana kamu menyambutnya dan bagaimana kamu akan berpisah dengannya? Jadi kita harus menghidupkan malam-malam Ramadan. Kita harus bahagia datangnya bulan Ramadan. Kita harus mempersiapkan untuk tazkiyatun nafs atau pendidikan nafs kita, pendidikan nafsu kita, pendidikan jasadiah kita untuk menghadapi Ramadan. Jadi apa kiat-kiatnya untuk mencapai Ramadan yang bahagia? Yaitu menghidupkan malam. Kenapa? Nabi Muhammad menghidupkan malamnya dengan salat sampai kakinya bengkak, belum menangis minta ampun. Bagaimanapun kamu menghabiskan malammu, ya akhi, jangan bilang malammu habis dengan jalan-jalan, nonton sinetron, nonton bola, main game, ngobrol ngalor ngidul sampai sahur. Dan jangan katakan itu. Kita harus mendekatkan diri pada Al-Quran. Kita harus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah orang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik padanya. Itulah yang disebut gibah. Jadi hindarilah gibah di bulan Ramadan. Atau akan memasuki Ramadan, hindarilah yang namanya gibah. Allah mengumpamakan orang yang bergosip sama dengan memakan daging orang itu mentah-mentah. Jadi ironis kalau kita berpuasa dari makanan dan minuman
tapi malah memakan daging manusia yang seiman. Kenapa sekarang bulan Ramadan berubah menjadi bulan makan, minum, dan liburan? Padahal kita lihat dari sirah Rasulullah SAW sangat jauh dari semua itu. Malah sebaliknya, Rasulullah menjadikan Ramadan sebagai bulan yang menambah amalan, bulan jihad, bulan penuh ibadah, bulan penuh semangat, dan bulan berkarya, dan bulan berprestasi untuk dunia dan akhirat. Dan ada sebuah hadis dari Abu Darda, beliau berkata, suatu ketika di bulan Ramadan kami keluar bersama Rasulullah di tengah siang yang begitu membakar terik. Tidak ada yang berpuasa di antara kami kecuali Rasulullah dan Abdullah bin Rahwaha. Hadis Bukhari. Dalam beberapa hadis Rasulullah telah menjelaskan keutamaan dan kelebihan bulan Ramadan. Berikut beberapa hadis tentang keutamaan di bulan Ramadan, yaitu: 1. Bulan paling mulia adalah bulan Ramadan dan hari paling mulia adalah hari Jumat. Hadis Tabrani. Dan kedua, seandainya umatku tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, pasti mereka akan berharap sepanjang tahun itu seluruhnya bulan Ramadan. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Huzaimah. Yang ketiga, apabila Ramadan telah tiba, maka seluruh pintu surga akan terbuka dan seluruh pintu neraka akan tertutup. Hadis muttafaqun alaih. Yang keempat, barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis muttafaqun alaih, yaitu dengan menghidupkan malam Ramadan dengan salat tarawih, baca Al-Quran, dan berzikir. Jadi target utama puasa yaitu takwa. Esensi dari berpuasa yaitu takwa. Apa sih takwa? Takwa merupakan rahasia atau misteri tujuan yang paling utama di balik kewajiban ibadah puasa. Hal ini sudah disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya. Hai orang-orang beriman yang diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Sesungguhnya orang yang menjadi target atau tujuan dari ibadah puasa ini juga menjadi target dari ibadah-ibadah lainnya sebagaimana yang difirmankan Allah SWT. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang beriman dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Takwa itu adalah perasaan takut pada Allah, dan Allah berfirman, hai sekalian manusia, bertakwalah pada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Ketika saudara mereka Nuh berkata pada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Surat Asy-Syura ayat 106. Maksud dari kalimat mengapa kamu tidak bertakwa dalam ayat itu adalah tidaklah kalian merasa takut. Jadi satu lagi kekayaan. Jadi takwa adalah kunci dari orang-orang yang berpuasa adalah karena kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu perasaan takut pada Allah Subhanahu wa taala karena beriman pada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekayaan orang yang bertakwa yaitu ibadah puasa itu pelembut hati, mengontrol anggota tubuh, dan syair kebajikan. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, sungguhnya di surga itu terdapat sebuah pintu bernama Ar-Rayyan. Kelak di hari kiamat, ia adalah pintu masuk yang dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa. Kelak akan ada panggilan, di manakah orang yang berpuasa, lantas mereka pun berdiri. Tidak ada satupun orang yang dibolehkan masuk lewat pintu selain mereka. Setelah mereka masuk, maka pintu tersebut akan dikunci sehingga tidak seorang pun masuk lewat pintu tersebut.
hari pertama puasa. Jadi puasa adalah salah satu rukun Islam yang kelima. Dia merupakan inti yang membuat seorang mampu meraih ketakwaan. Seperti tadi disebutkan, Allah SWT berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Al-Baqarah ayat 2 ayat 183. Puasa merupakan pendidik kemauan dan pengekang hawa nafsu. Jadi mendidik jasadiah dan mendidik ruhiyah dan tepat waktu. Kedua, amalan-amalannya yaitu membaca Al-Quran. Jadi kitab suci Al-Quran merupakan kekayaan yang menakjubkan yang tidak akan pernah panah. Ia diturunkan tidak hanya sekedar untuk dibaca secara lisan, namun terlebih dahulu ia diturunkan, dipahami, dan dihayati, sehingga bisa dikuasai dan diresapi, untuk kemudian diaktualisasikan dalam tingkah laku sehari-hari. Jadi dari sinilah akan muncul sifat takwa kepada Allah dalam hati seorang mukmin. Allah SWT berfirman, "Sungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan pada mereka secara diam-diam dan terang-terangan, mengharapkan perdagangan yang tidak pernah rugi, agar Allah menyempurnakan pada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri." Al-Fatir ayat 29 sampai dengan 30. Al-Quran yaitu petunjuk bagi manusia, hudalinas, petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surat Yunus ayat 57. Dalam ayat yang lain juga disebutkan penyembuh bagi penyakit yang berada dalam dada atau asyifa. Dalam surat Yunus ayat 57. Jadi saudara-saudara sekalian, membaca Al-Quran merupakan bisnis yang menguntungkan, yang sama sekali tidak pernah mengalami kerugian. Habib Ibnu Al pernah berkata, dekatkanlah dirimu kepada Allah SWT dengan kemampuanmu. Ketahuilah bahwa kamu akan dekat dengannya dengan sesuatu yang paling ia cintai, yaitu Al-Quran. Utsman bin Affan pernah berkata, "Sekalipun hati kita sudah suci, aku tidak pernah puas dengan Al-Quran." Maksudnya selalu ingin membacanya. Bagaimanapun, sang pengagum merasa puas dengan firman milik zat yang dikaguminya. Sementara itulah puncak idamannya. Baginda Rasulullah bersabda pada hadis Ahmad, beliau kelak akan dikatakan pada para pembaca Al-Quran, bacalah Al-Quran dan naiklah ke derajat yang tinggi. Lalu bacalah Al-Quran dengan runtut sebagaimana kamu pernah membacanya di dunia, karena sesungguhnya derajatmu sangat tinggi tergantung pada ayat terakhir yang telah kamu baca. Jadi baguskanlah terus hak-hak yang ada huruf dipelajari kembali, jadi murojaah dibaca kembali atau dikaji kembali bacaan-bacaan kita ada di bulan Ramadan. Itu adalah sebuah perdagangan yang sangat menguntungkan bagi kita, selain sebagai penyembuh kalbu, penyembuh dada, penyembuh penyakit-penyakit hati, juga sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Siapa yang membaca satu huruf Al-Quran saja, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim yaitu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.
yaitu hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, kita harus lakukan yaitu dengan menghidupkan malam sepertiga malam dengan qiyamul lail. Jadi qiyamul lail menghidupkan malam dengan ibadah yang merupakan salah satu amalan yang paling agung dalam mendekatkan diri pada Allah. Ibadah ini adalah kemuliaan di dunia dan di akhirat. Apakah Anda pernah mendengar Rasulullah bersabda yang berbunyi, siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahalanya, maka dosa-dosanya yang berlalu akan diampuni. Hadis Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sungguhnya mereka itu di dunia mereka sedikit sekali tidur dan di waktu malam dan selalu memohon ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Surat Az-Zariyat 15 sampai dengan 18. Jadi simaklah, ini adalah berita gembira dari Rasulullah SAW dalam semua hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sungguhnya di malam hari terdapat satu waktu yang tidak seorang hamba muslim pun berdoa pada saat itu meminta kebaikan dunia dan akhirat kecuali Allah SWT berikan padanya, dan ini berlaku di setiap malam. Jadi hidupkanlah malam-malam kita sepertiga malam dengan qiyamul lail, yaitu untuk mendapat kebahagiaan, ketenangan, baik secara psikis dan secara mental, ketenangan dalam berpikir. Jadi hidupkanlah qiyamul lail dan agar doa-doa kita mudah diijabah. Semakin kita dekat dengan Allah, Allah pun akan berlari. Jadi kita jalan, Allah berlari. Kita berlari, Allah cepatnya, cepat kilat, cepat lebih dari itu, bahkan lebih dari itu, sekejap mata, sekejap mata. Keempat yaitu sedekah atau berderma. Satu demi satu kekayaan ini akan kita rengkuh dan kita masih terus akan melakukannya. Simaklah sabda Nabi berikut. Sedekah yang paling utama itu adalah pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah SAW adalah sosok yang paling pemurah, dan kemurahan atau kedermawanan beliau akan semakin bertambah di bulan Ramadan melebihi kemurahan angin yang berhembus. Jadi, dan Ibnu Hibban Al-Basti berkata, kewajiban orang yang berakal apabila Allah SWT memberikan harta duniawi yang fana dan dia menyadari kalau hartanya kelak akan musnah atau beralih ke tangan orang lain, dan dia tahu bahwa hartanya itu tidak berguna baginya di akhirat kelak kecuali amal kebajikan yang telah ia lakukan, maka hendaklah ia berupaya semaksimal mungkin untuk menunaikan hak-hak hartanya dan menjalankan kewajiban yang seharusnya dia keluarkan dari hartanya itu, dengan senantiasa berharap memperoleh pahala dan kenangan baik di dunia. Sebab kemurahan atau kedermawanan adalah perbuatan yang dicintai dan terpuji, sedangkan sifat kikir adalah tercela dan dimurkai. Tidak ada kebaikan dalam harta kecuali dengan derma atau sedekah. Waktu Rasulullah bersabda, amal kebaikan bisa menjadi benteng kejahatan, kebinasaan, dan bahagia. Para pelaku kebajikan sewaktu di dunia akan menjadi penyandang kebajikan di akhirat. Sahih Al-Jami nomor 73795. Kelima, mendermakan makanan. Saat-saat terindah dan bahagia dalam kehidupan seorang muslim adalah tatkala ia mampu membuat saudaranya gembira. Jadi amatilah bagaimana kegembiraan yang akan dirasakan oleh seorang yang perantau yang meninggalkan keluarga, harta, negerinya, serta negeri yang mengesahkan Tuhannya demi mencari sesuap nasib, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan musafir dan
Bagaimana kegembiraan yang luar biasa yang ia rasakan saat Anda memberikan padanya makanan untuk berbuka puasa pada hari itu. Pastilah lisannya akan spontan berucap, "Ya Allah, gantilah apa yang telah diberikan orang-orang ini kepadaku dan tambahlah baginya kebaikan di dunia dan di akhirat." Rasulullah selalu bersabda, siapa yang memberikan makanan di buka puasa, maka ia mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Sahih Al-Jami nomor 6415. Keenam yaitu berdakwah. Nah, di sini Allah SWT berfirman, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru pada jalan Allah, mengerjakan amalan saleh dan berkata, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Jadi pertama yaitu dakwah ada dua. Pertama dakwah personal atau dakwah fardiyah, yang kedua dakwah kolektif. Sebagaimana yang kita ketahui, dakwah personal yaitu dakwah yang dilakukan oleh seorang muslim secara pribadi personal berdasarkan kemampuan dan tingkat keilmuan. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia rubah dengan tangannya, kalau tidak sanggup dengan perkataannya, kalau tidak sanggup dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman. Dan dakwah kolektif, dakwah seperti ini sudah ada lembaga-lembaga resmi seperti pusat-pusat dakwah atau yayasan kebajikan yang bergelut di bidang dakwah. Alhamdulillah, dan jumlah lembaga yang seperti ini banyak sekali di Indonesia, negara kita. Jadi mereka kami utus, jadi sebaik-baiknya orang yaitu mereka kami utus selaku Rasul pembawa berita gembira dan memberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia yang membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-Rasul itu. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat An-Nisa 100 ayat 165. Jadi sebaik-baiknya manusia yaitu manusia yang bermanfaat, sebaik-baik manusia yaitu manusia yang menyerukan kebenaran, yang menyerukan kebajikan, dan sebaik-baik manusia itu yang tidak menjerumuskan pada kebatilan. Berikut ini ada berita gembira dari Rasulullah. Siapa yang menyeru pada kebenaran, maka ia akan mendapatkan pahala yang sama seperti pahala para pengikutnya, tanpa mengurangi pahala mereka. Pergunakanlah bulan yang mulia ini untuk beribadah pada Allah. Kerahkan hati, jiwa untuk taat pada Sang Maha Pengasih dan tujukanlah pada Allah amalan terbaik Anda. Wahai saudaraku sama muslim, semoga Allah memberikan taufiknya pada kita untuk selalu berbuat kebaikan. Dan ketujuh yaitu bertaubat. Kita tahu kita adalah makhluk fana, tidak ada yang mulia, apalagi tidak dijamin al-maksum. Kita selalu ada kehilapan untuk berbuat dosa, baik disadari maupun tidak disadari. Allah adalah tempat berlindung yang sesungguhnya, sebagaimana Allah ditempatkan oleh Ibnu Al-Jauzi saat mengutip firman Allah yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bertaubat. Al-Baqarah ayat 222. Akan tetapi bergembiralah wahai saudaraku atas karunia Allah yang dilimpahkan pada kita, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka diganti dengan kebaikan. Dan Allah lah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Furqan ayat 70. Dari sebuah hadis qudsi menyebutkan, wahai hambaku, sungguhnya kalian melakukan kesalahan di malam dan siang hari, tapi aku tetap mau mengampuni seluruh dosa-dosamu. Maka mintalah ampunlah padaku, niscaya aku akan memberikan ampunan. Hadis riwayat Muslim. Katakanlah, wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun dari semua dosa. Sesungguhnya Dialah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Surat Az-Zumar ayat 53. Semoga Allah memberikan taufiknya agar kita semua mau bertobat dengan tulus ikhlas.
dan sampai pada sebuah kegembiraan, sebuah kebahagiaan. Jadi dalam bulan Ramadan adalah bulan penuh bahagia, penuh keberkahan, bulan penuh ampunan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan, yaitu kegembiraan saat berbuka dan kegembiraan saat bertemu dengan Rabbnya. Hadis muttafaqun alaih. Nah, sini akan dijelaskan sedikit tentang Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam apa? Malam 1000 bulan, kalau bisa disebut seperti itu. Karena malam turunnya Al-Quran, langit menuju Baitul Izzah. Kemudian pada malam 17 Ramadan, pertama kali Al-Quran turun sebagai awal wahyu Rasulullah, yaitu surat Al-Alaq dari 1 sampai dengan 5, yang menutup kemungkinan pada malam itu, malam 17 itu juga bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Dari Al-Alaq, Iqra bismika rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, bacalah dengan atas nama Tuhanmu. Lalu malam Lailatul Qadar diperingati pada malam 27 Ramadan. Dalam sebuah hadis riwayat Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah bersabda, aku melihat Lailatul Qadar, tapi tiba-tiba aku lupa dia dapat di 10 malam terakhir. Di dalam riwayat menjelaskan bahwa ketika Rasulullah keluar hendak memberitakan bahwa malam itu Lailatul Qadar, tiba-tiba bertemu dengan dua orang laki-laki yang sedang bertengkar. Akhirnya beliau lupa. Di surat Bukhari tentang misteri malam Lailatul Qadar kita diwajibkan untuk bukan diwajibkan, sunahkan untuk beritikaf, karena atau beritikaf itu akan meminimalisir kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang bisa mencederai ibadah puasa kita, ibadah kita dekat dan lebih mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Ustazah Profesor Wahibah Zulhai mengatakan dalam tafsirnya, mayoritas ulama mengatakan Lailatul Qadar itu datang pada malam 27 Ramadan. Berdasarkan hadis Zir bin Babushi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmizi, dalam status hadis itu hasan dan sahih. Zir berkata, aku mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, sedangkan saudaramu Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa siapa yang melakukan qiyamul lail malam ini akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ubay berkata, semoga Allah mengampuni Abu Rahman atau Ibnu Mas'ud. Dia telah tahu bahwa Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir dan itu pada malam 27 Ramadan. Dan panjatkan doa-doa terbaik. Panjatkan doa-doa terbaik seperti kita menginginkan suatu hajat atau suatu hal. Karena menurut hadis Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Anas berkata, suatu ketika Rasulullah bertamu ke rumah Ummu Sulaiman, ibunya Anas. Kemudian Ummu Sulaiman membawakan kurma dan keju kepada Rasulullah. Beliau berkata, kembalikan kurma kalian dan keju kalian pada tempatnya, aku berpuasa. Kemudian Rasulullah bangun dan menuju sudut rumah. Beliau pun melaksanakan salat sunnah. Setelah itu beliau mohonkan Ummu Sulaiman dan keluarganya. Kemudian Ummu Sulaiman berkata, wahai Rasulullah, aku punya sebuah permintaan khusus. Beliau bersabda, apa itu? Ummu Sulaim berkata, anakku Anas, tolong doakan dia. Anas berkata, kemudian Rasulullah mendoakan, ya Allah, karuniakanlah dia harta dan keturunan dan berkatilah, panjangkan umurnya dan ampuni dosanya. Dan benarlah, Anas adalah satu dari kaum Ansar yang terkaya, memiliki keturunan yang banyak, yaitu 125 anak, serta meninggal pada umur 93 tahun yang penuh berkah. Karena sebagian besar hadis Rasul sampai pada kita hari ini dari riwayat Anas. Darinya juga ilmu Rasulullah dan sahabat sampai ke kita.
janji Allah itu membuka pintu ampunan sebesar-besarnya di bulan Ramadan. Kenapa kita tidak memanfaatkan untuk mencuci semua dosa kita gitu. Kita hapus semua dosa yang telah kita lakukan. Biarlah kita keluar dari Ramadan menuju hari yang fitri dalam keadaan benar-benar suci, benar-benar fitrah. Kita baru ya seperti kita baru lahir. Ini adalah kesempatan emas bagi kita di bulan Ramadan yang masih bisa kita nikmati. Tidak ada yang bisa mengetahui Ramadan tahun depan kita masih hidup. Bisa jadi kita masih sholat di tahun Ramadan hari ini, tapi Ramadan tahun depan kita yang disalahkan. Jadi walau alam bisawab, semoga kajian kali ini bisa menjadi sebuah tausiah agar kita menjadi semangat dalam menyambut bulan Ramadan dan berbahagia di bulan Ramadan, dan hingga kita mencapai pada bulan penuh ampunan dan sampai pada bulan fitri, bulan penuh kemenangan. Oleh karena itu kita cukupkan dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.